Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan ayunan listrik, yang mana di saat saya membutuhkan mesin ayunan ini tiba-tiba mengalami kerusakan, tidak bisa mengayun, sehingga anak menjadi rewel. Nah, ini rewel karena tidak bisa tidur dengan nyenyak. Nah, ini padahal power saya on kan, kondisinya hidup, namun mesin ini tidak bisa mengayun, menarik ya. Oke, kita akan coba bongkar saja, kita perbaiki. Baik teman-teman, setelah saya lepas, nah begini ayunannya ya, ayunan listrik bayi. Yang ini mereknya yaitu GT Baby ya. Oke, di sini terdapat tali penggeraknya, yang mana ini cara kerjanya akan menarik dan mengulur ya. Oke, seperti ini. Dan di sini menggunakan adaptor 12 volt. Ya, ini sebesar 2 ampere. Keluarannya 12 volt. Baik, saya akan coba tes terlebih dahulu. Kerusakannya seperti ini ya. Ini saya coba hidupkan dan sudah menyala kedap-kedip saja, namun tidak ada pergerakan sama sekali di dinamo penggeraknya ini. Seharusnya ini akan tarik mengulur sehingga ayunan menjadi seirama dan bisa membuat adik bayi menjadi nyaman ya. Jadi terpaksa ini saya akan coba perbaiki supaya adik bayi kembali tidur nyenyak. Oke, saya cabut dulu dan ini saya coba hidupkan ya. Kondisinya tetap kedap-kedip. Oke, langsung saja ya. Kita akan coba bongkar dan di sini saya akan coba perbaiki supaya bisa normal kembali ya. Di sini ada beberapa skrup yang harus saya lepas terlebih dahulu. Oke, saya lepas dulu ya skrupnya ini supaya kita bisa lihat bagaimana isi di dalamnya ini. Nah, ini setelah saya bongkar, di sini sudah terlihat komponen dalamnya. Ya, di sini ada talinya, mungkin kita lepas terlebih dahulu. Nanti akan kita kembalikan lagi. Lalu coba saya cek di sini menggunakan motor penggerak dan beberapa komponen elektronik ya di dalamnya ini. Nah, seperti ini. Jadi mungkin untuk lebih enaknya ini saya lepas saja untuk potensio pengatur kecepatan serta potensio volume musiknya, ini kita lepas dulu. Nah, ini bisa kita lepas terlebih dahulu. Sini ada potensio. Oke, sudah terlepas ini murnya. Kemudian kita coba keluarkan, kita lihat. Dan ternyata di sini menggunakan komponen yang cukup sederhana ya. Oke. Di sini kita coba lihat. Oke, menggunakan transistor ya untuk penggerak dinamonya ini. Mungkin saya coba dekatkan lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada menggunakan sebuah transistor
sebagai penggerak dinamo motornya ini. Nah, ini dinamonya seperti ini. Dan transistornya di sini yaitu D1276A. Oke, transistornya cukup unik ya. Dan untuk perbaikan mesin ayunan ini, mungkin saya juga baru pertama kali melakukan pembongkaran ini, dan saya yakin saya akan mampu menangani masalah ini. Dan kita akan coba dulu. Saya coba berikan sumber. Lampu indikator sudah berkedip. Nah, ini sudah berkedip, namun dinamo penggeraknya tidak mau berputar. Nah, ini tidak mau berputar. Coba kita sentuh-sentuh di bagian transistornya ini. Oke, sempat sesaat berputar ini. Nah, ini ya, dinamonya sempat berputar. Nah, ini normal sendiri ya teman-teman. Nah, ini sempat berputar. Nah, nih bergerak ya. Nah, seperti ini seharusnya bergerak. Kemudian cenderung mati lagi ya. Nah, ini saya sentuh-sentuh lagi, saya coba. Nah, ya, sepertinya masalahnya ini ya. Mungkin apakah di transistornya ini atau yang lain ya. Apabila saya sentuh tadi kok bisa bergerak. Nah, ini sekarang tidak mau lagi ya teman-teman. Jadi gimana ya kerusakannya ini ya? Apakah di dinamonya atau di transistornya? Nah, ini mau lagi ya teman-teman, mau bergerak lagi. Dan tiba-tiba mati lagi. Oh iya, jadi terkadang normal, terkadang tidak normal ya. Oke, apakah ini kerusakan di bagian transistor atau mungkin di bagian IC-nya, di powernya? Oke, kita akan coba cek dulu apakah tegangan adaptor ini benar 12 volt. Pastikan dulu tegangan di adaptornya ini benar-benar 12 volt ya keluar. Kita coba ukur terlebih dahulu tegangan supply-nya ini. Oke, saya coba lakukan pengukuran dan tegangannya ya kurang lebih 12 volt. Jadi ya saya anggap normal. Dan untuk tegangan out yang menuju ke dinamo di sini tidak ada tegangan sama sekali. Itu yang menyebabkan motor penggeraknya tidak bisa berputar. Dan untuk kerusakan seperti ini mungkin kita bisa pastikan komponen-komponen yang sederhana terlebih dahulu, yang mana kita coba cek yang termudah yaitu di switch ya. Nah, ini switchnya ini switch ini kadang bisa juga sih bermasalah, walaupun kita hidupkan mau hidup tapi terkadang menipu ya teman-teman. Jadi coba saya lakukan pengukuran di bagian switchnya ini. Kita coba arahkan ke skala ohm ya, ohmmeter. Pastikan switch ini bekerja dengan normal. Oke, sepertinya mencurigakan ini ya switchnya nih ya. Saya curiga masalah di switchnya ini, mungkin ada yang tidak benar. Oke, saya coba lepas saja switchnya ini. Kita coba lakukan pergantian saja switchnya, mungkin lebih baik. Nah, ini ya switchnya saya coba lepas. Jadi untuk teman-teman,
pastikan switch ini normal ya, karena kadang switch seperti ini sering sekali rusak karena sering kita hidupkan dan matikan, jadi mungkin switch ini mengalami kerusakan. Dan di sini saya coba pastikan apakah benar. Oke, saya tes dan memang ya switchnya tidak berfungsi. Nah, jadi kita harus lakukan pergantian saja. Di sini saya memiliki switch yang serupa ya, namun berbeda. Di sini ya ukurannya sama ya, bentuknya pun hampir sama. Namun perbedaannya di tombol dan kaki-kakinya ini. Di sini saya memiliki 3 kaki ya. Namun satu kaki berbeda ini, lebih ke kuning-kuningan, dan 2 kaki ini adalah switchnya sama seperti yang aslinya. Jadi tidak ada masalah. Kita hanya gunakan yang 2 kaki. Kita solder dulu. Dan setelah saya lakukan penyolderan di kedua kakinya seperti aslinya ini. Nah, seperti ini ya caranya. Jadi yang satu kaki itu tidak kita fungsikan, tidak masalah. Karena ini hanya switch on off. Oke, sudah saya pastikan lagi apakah switch ini normal ya. Nah, ini ya, menghubung kontak. Saya matikan, kemudian saya coba on kembali, menghubung ya. Berarti switch ini sudah normal ya, mantap. Dan ini yang rusak kita ganti saja. Selanjutnya tanpa berlama-lama ya teman-teman, kita akan coba pasang saja kembali. Dan yang pasti ternyata kerusakannya di switchnya ini mengalami kerusakan. Jadi untuk perbaikannya sangat mudah ya teman-teman, tidak perlu repot-repot ya, tidak perlu susah-susah. Kita cukup lakukan pergantian di bagian switchnya saja. Dan untuk teman-teman mungkin simak terus video ini karena di sini saya akan memberikan tip ya. Dan saatnya kita akan coba saya matikan dulu ya. Ini saya coba berikan sumber adaptor dan mari kita hidupkan. Oke, sudah on ya. Sudah on. Kemudian kita coba lihat lampu indikator berkedip dan motor langsung ya teman-teman bergerak gini. Nah, ini berputar ya. Normal. Nah, seperti ini. Dan kekuatannya memang sangat kuat ya motor ini. Walaupun saya tahan ini masih saja dia tetap berputar ya. Mantap. Jadi untuk perbaikan mesin ayunan listrik ini kerusakannya cukup mudah ya teman-teman. Tidak perlu modal yang besar. Mungkin kisaran Rp5.000 kita bisa mengganti switchnya ini sendiri ya teman-teman. Nah, ini switchnya ya, saya belikan Rp5.000. Oke, jadi untuk perbaikan mesin ayunan listrik ini cukup sederhana. Namun di sini saya akan memberikan tip apabila kerusakannya ya di line switch ya, mungkin IC-nya ya, atau mungkin transistornya. Ini kan sangat sulit kita mendapatkan ya. Namun di sini ada transistor yang sangat sulit kita dapatkan apabila mengalami kerusakan. Namun teman-teman tidak usah khawatir, kita bisa menggunakan cara paling jitu ya untuk mengganti keseluruhan komponen ini dengan menggunakan ya ini CR7. Nah, ini teman-teman ya. Jadi untuk antisipasi terakhir apabila mengalami kerusakan yang cukup parah, kita hanya ganti komponen transistor ini ya, dan
IC-IC yang ada di board ini dengan ini alatnya, yaitu CR7 ya. Ini seperti ini bentuknya, dan ini sering digunakan pada motor, yaitu untuk alat kendali rating. Di sini ada pengatur kecepatannya juga ya. Nah, yang mungkin bisa kita atur-atur kecepatan speednya supaya nanti ayunannya itu bisa cepat atau lambat. Mungkin sebagai pengganti potensio kecepatan di sini. Jadi kurang lebih sama. Nah, ini ya untuk rating motor ini kita bisa gunakan saja. Dan dengan cara ini mungkin teman-teman bisa juga apabila ternyata kerusakannya di transistor atau IC-nya ya teman-teman. Jadi kita menggunakan alat ini dan caranya cukup mudah ya. Di sini transistor ini kita bisa open saja, kita lepas. Dan cara pemasangannya di sini teman-teman perhatikan baik-baik ya. Jadi ini bebas saja. Anggap saja yang lain seperti IC ini atau transistor ini tidak ada, abaikan saja. Karena semua perannya itu sudah digantikan oleh CR7 ini, alat rating sepeda motor. Dan harganya cukup murah ya, kisaran Rp20.000, dan bisa menggantikan perannya modul ini apabila tidak ingin repot ya untuk mencari alat penggantinya, karena memang komponen part seperti ini sangat sulit didapat. Walaupun ada ya harganya lumayan juga sih. Baik teman-teman, ini saya coba lepas dulu transistornya. Dan transistor ini sangat sulit didapat. Mungkin ada pun harus pesan online. Di sini transistornya menggunakan D1276A ya. Nah, ini, dan kita abaikan saja transistor ini. Nah, seperti ini seandainya transistornya mengalami kerusakan ya. Kita akan coba tes apabila tanpa menggunakan transistor. Saya berikan sumber dan lihat lampu indikator berkedip, namun motor penggerak tidak mau berputar ya. Walaupun sudah masuk sumbernya, jadi tidak ada reaksi sama sekali. Kita tinggal menggunakan komponen ini ya, CR7, dan saya coba cabut dulu untuk melakukan perakitan CR7 ini. Caranya di sini ada B ya, huruf B itu artinya baterai. Kemudian di sini ada huruf L yaitu ke lampu ya. Jadi untuk pemasangannya tidak usah khawatir. Bisa bolak-balik ya, bisa bolak-balik asalkan inputnya ini yang mana? Yang positif atau negatif. Kalau kita ambil B ya, berarti ambil yang positif. Dan apabila kita ambil yang L, berarti kita ambil yang negatif. Jadi tidak usah khawatir ya teman-teman. Pemasangannya cukup mudah, bisa dibolak-balik asal inputnya sesuai positif atau negatif. Dan apabila terbalik pun tidak masalah, hanya tidak mau bekerja saja. Oke, ini sudah saya berikan seutas kabel ya masing-masing. Dan di sini yang merah anggap saja positif, yang warna kuning adalah negatifnya. Oke, dan cara pemasangannya begini. Pastikan yang mana posisi positif dan posisi negatifnya. Yang mana pin positif dan pin negatifnya ya. Kita bisa lihat di bagian soket inputnya ini.
Nah, seandainya ini ya, di sini positif berarti outnya negatif, atau mungkin bisa kita balik ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini inputnya negatif ya, inputnya negatif berarti kita pasang saja negatif di awal, kemudian outnya jadi positif ya. Jadi bisa dibolak-balik ya teman-teman, sesuai selera. Oke, karena di sini masuknya negatif, saya pasang negatif yaitu L ini. Kemudian outnya menjadi positif yaitu B, baterai ya. Oke, jadi di alat itu ada keterangan huruf B artinya baterai positif, L itu lampu ya, beban. Nah, seperti ini ya cara masangnya ya, cukup mudah. Kita tinggal solderkan saja ini. Kalau terbalik tidak mau, jadi bisa kita balik saja. Oke, sudah merasa terkoneksi dengan baik ya kedua kabel ini, dan kita bisa bebas memasang alat ini di luar saja supaya kita bisa atur kecepatannya nanti ya. Nah, ini lihat di sini ada B dan L ya, baterai, lampu, beban, dan ini pengatur kecepatannya sesuai selera, dan kita bebas saja meletakkannya ya, terserah. Dan untuk membuktikan, mari kita akan coba tes ya, kita tes bagaimana hasilnya. Dan cara modifikasinya cukup mudah, di sini ada pengait juga boleh. Nih CR7 ya, alat rating motor. Jadi sebagai pengganti modul ini apabila mengalami kerusakan. Oke teman-teman, paham ya? Jadi saatnya kita akan coba dan lihat hasilnya. Oke, lampu indikator sudah berkedip ya. Nah, ini ya berkedip. Seharusnya sudah normal. Kita lihat motor penggeraknya. Yes ya, bergerak ya, stabil ya. Mengayun, mantap ya teman-teman. Jadi apabila mengalami kerusakan yang sangat serius, gunakan saja alat ini ya. Masih bisa kita gunakan alat ini sebagai pengganti. Jadi teman-teman bisa saja tanpa rangkaian dengan alat ini saja, dan motor sudah bisa membuat sendiri alat ayunan listrik ya. Oke, nah ini lihat hasilnya ya, bergerak normal ya, tenaganya pun juga kuat seperti aslinya, hanya mengandalkan alat ini ya, CR7, yaitu alat untuk rating motor. Nah, ini ya. Oke, saya rasa cukup begini saja, dan ini ya alat transistornya tidak saya fungsikan, telah saya gantikan perannya menggunakan CR7 ya. Baik, selanjutnya saya akan coba rakit saja sesuai aslinya, karena saya hanya memberikan tutorial ini apabila sangat parah kerusakannya ya. Baik teman-teman, setelah saya kembalikan seperti semula ya, di sini sudah saya rakit kembali, kemudian saya tes lagi. Nah, ini saya pasangkan dan switch sudah saya ganti. Oke ya, lampu indikator berkedip dan motor penggerak sudah berputar. Jadi kerusakan dari mesin ayunan ini yaitu di switchnya saja ya teman-teman. Mantap ya, namun saya sudah berikan tutorial apabila kerusakan parah kita bisa ganti dengan alat CR7. Baik teman-teman, selanjutnya saya coba pasang kembali pada posisi
ayunan. Dan di sini untuk menghindari tali supaya tidak mudah putus, saya berikan penyekat ya seperti ini, supaya tidak berbenturan langsung talinya, supaya tidak mudah putus. Dan selanjutnya saya coba tes hidupkan. Oke ya, sudah berayun kembali. Nah ini ya, bergerak. Nah ini ya, pastikan di sini ada pengaman supaya tali tidak berbentur langsung dengan besi. Ini sebagai tips supaya tali tidak mudah putus. Oke, sekarang saatnya kecepatan diatur dan kita berikan sedikit musik ya supaya anak nyaman tidur ya. Kita lihat reaksinya setelah mesin ayunan ini berfungsi kembali. Oke, kita lihat ya, sudah normal ya. Nah ini normal, berayun seperti semula. Jadi tidak perlu lama ya teman-teman, kita bisa lakukan perbaikan sendiri. Dan hasilnya ya ini, anak kita kembali tenang ya, tidur pulas, dan kita pun tidak perlu repot untuk mengayun secara manual. Nah ini lihat ekspresi wajahnya juga terlihat tenang ya. Oke teman-teman, mantap, sudah selesai. Dan saatnya kita bertemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.